Levi dan anak buahnya sampai di depan gerbang rumah. Ia memberi perintah kepada kelompok 1 untuk mengikutinya menolong raja. Kelompok 2 diperintah untuk membebaskan Tristan dan yang lain. Sepertinya, tamu tak diundang semakin banyak. Tardan mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tak lama kemudian, Levi muncul. "Kau, tepat seperti dugaanku. Kali ini, jangan harap kau bisa bebas dari penjara," ucap Levi dengan senyum khasnya. Senyum tipis yang mengintimidasi. Dia terkejut melihat Aris dan Ken diikat di atas tumpukan kayu bakar. Levi menatap dengan penuh amarah, dia langsung maju dan menghajar Tardan. Pria itu berkelit dan mendorong Levi. "Kau tidak memiliki dendam apapun kepada dua pemuda itu? Bajingan! Berani-beraninya kau melukai orang yang tidak bersangkutan." Levi maju dan melayangkan tinjunya. Mereka berdua baku hantam dengan sengit. Kekuatan keduanya seimbang. Salah satu anak buah Levi menyelinap, ia melepaskan ikatan tali yang mengikat Aris dan Kenandra. Tardan mulai tersudut. Levi yang masih emosi, melangkah maju dan menghajar hingga babak belur. Tardan tersungkur ke tanah. Di dekatnya ada kayu balok panjang yang tergeletak. Levi menghampiri Kenandra yang bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Saat ia membungkuk untuk menggendong Ken, Tardan bangun dan menatap tajam ke arah Levi. Tardan berlari sambil membawa kayu balok besar itu. Levi yang membelakangi Tardan hanya serius membantu mengangkat tubuh Ken di dalam gendongannya. Ia hendak membawa Ken ke rumah sakit. Saat berbalik, Levi melihat pria itu melayangkan kayu untuk memukulnya. Dengan posisinya yang sedang menggendong Ken, Levi menutup mata dengan pasrah. Ia tidak bisa mengelak. "Inikah akhir dari hidupku?" Ia mengingat kenangan masa mudanya, saat ia dengan gagah bisa menyingkirkan lawannya. Kini, tubuh parubaya itu bahkan lengah dan tingkat kewaspadaannya berkurang. "Pra!" Terdengar suara balok itu menghantam sesuatu. Levi memejamkan matanya semakin rapat. Namun, ia tidak merasakan sakit sama sekali. Levi membuka mata. Sebuah senyum tipis terbit di bibir tua Levi. Ternyata, anak buahnya berhasil membebaskan Tristan. Saat kayu itu diayunkan, tepat di saat Tristan datang. Dia menendang Tardan yang hendak memukul Levi dengan balok itu. Tristan menghajar dengan membabi buta. Anak buah Levi segera menghampiri mereka. "Presdir, sudah. Dia bisa mati, Presdir. Biarkan dia mati. Dia tidak pantas hidup. Buk! Buk! Buk!" Tristan masih terus memukuli Tardan. Kedua anak buah Levi menarik paksa Tristan yang duduk di atas tubuh Tardan yang tergeletak. "Tidak!" Syahira segera berlari menghampiri Ken yang ada dalam gendongan Levi. "Ken! Ken! Bangun!" Syahira memeluk Ken yang ada di dalam pangkuan Levi. "Presdir, kita harus segera menolong pemuda ini." Levi masih memanggil Tristan dengan panggilan yang sama seperti belasan tahun yang lalu. Mendengar Levi bicara, barulah Tristan berhenti memukuli Tardan. Ia segera menggendong Ken. Levi membawa kunci mobil dan berlari lebih dulu untuk membukakan pintu. Satu anak buah Levi mengikat tangan Tardan. Sementara yang lainnya membawa mobil yang tadi mereka pakai untuk mengantarkan Tristan dan keluarganya. Mereka sangat ketakutan, melihat raja juga tidak sadarkan diri. Ratu dan Haruna dibawa dengan mobil yang lain. Wanita itu terlalu syok melihat raja. Kenangan buruk tentang wajah Sinta yang berlumuran cairan merah, membayang dalam ingatan Ratu. Mereka tidak bisa membiarkan wanita itu depresi. Ketiga mobil itu melaju dengan kecepatan penuh. Di dalam mobil, Syahira memangku kepala Ken yang terus mengeluarkan darah segar. Ken dalam keadaan setengah sadar, dengan lemah ia berbicara. "Kau baik-baik saja, syukurlah." "Uhuk. Uhuk." Nafas Ken mulai tersengal. "Ken, bertahanlah." Syahira terisak melihat wajah Ken yang pucat pasi. "Sepertinya hidupku hanya sampai di sini. Haha. Uhuk. Uhuk. Tambah kecepatan." Perintah Levi. Joko menambah kecepatan. Tiba-tiba tangan Ken terkulai lemas. Syahira mendekap tubuh Ken dengan erat, mencoba menghangatkan tubuh Ken yang mulai dingin. Dengan tangis yang tak henti-henti, hingga tiba di rumah sakit.
Ken langsung dinaikkan di ranjang dorong dan dibawa ke UGD. Baju Syahira dan Levi penuh dengan darah. Di dalam ruang UGD, dokter meminta perawat untuk menyiapkan ruang operasi. Mereka akan melakukan 2 operasi sekaligus. Ratu dan Haruna sampai di rumah sakit. Mereka menunggu di depan ruang operasi. Berdoa adalah hal yang bisa mereka lakukan saat ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari maut, kecuali Tuhan yang berkehendak. Setelah menunggu selama 4 jam lebih, dokter keluar. Mereka segera menanyakan keadaan Ken dan Raja. Pasien berhasil melewati masa kritis. Operasinya juga sukses. Ratu dan Syahira bernapas lega. Mereka hampir saja kehilangan orang yang sangat berharga dalam hidup mereka. Beruntung, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bersama. Setelah sadar pasca operasi, Ken dan Raja dipindahkan ke ruang rawat inap. "Sayang, kamu dari mana?" tanya Raja dengan suara lemah. "Menelpon karyawan di Coffee Shop." "Bagaimana keadaanmu?" tanya Ratu. Ia duduk di kursi samping ranjang rawat. "Aku baik-baik saja. Hanya butuh belayan kasih sayang aja, hahaha." "Lagi sakit masih sempat-sempatnya ngegombal," sumut Ratu. Raja hanya tersenyum. Tingkah Ratu yang sedang merajuk itu sangat menggemaskan. Jika tidak sedang sakit, ia pasti sudah memakan istrinya sampai puas. "Tok, tok, tok. Masuk." Ratu mempersilakan Levi masuk saat melihatnya berdiri di balik pintu. "Bagaimana keadaanmu Raja?" tanya Levi. "Sudah lebih baik." "Bagaimana dengan para penculik itu?" "Sudah kami urus dan kami serahkan ke polisi. Kita hanya menunggu hasil penyelidikan polisi besok," jawab Levi. Raja mengangguk pelan. "Terima kasih Om." "Tanpa bantuan dari Om." Raja tidak tahu bagaimana jadinya, ucap Raja dengan tulus. "Lekas sembuh ya. Om ingin menemui papamu." "Sudah lama tidak bertemu," ucap Levi. Ia berpamitan karena tidak mau mengganggu mereka berdua. Ratu duduk di samping ranjang rawat. Suaminya itu terus memandang wajahnya, membuat Ratu menunduk malu. "Apa aku harus pergi?" tanya Ratu sambil menatap Raja. "Kenapa?" "Jika aku di sini lebih lama lagi, rasanya tubuhku bisa meleleh kau pandang," jawab Ratu. Ia tersenyum geli. Raja tertawa kecil saat mendengar jawaban Ratu. "Mau makan buah?" tanya Ratu. Raja mengangguk. Ratu mengupaskan jeruk yang tadi dibelinya di toko buah seberang rumah sakit. Setelah dikupas, Ratu menyodorkan ke mulut Raja. "Suapin?" Raja berpura-pura menjadi anak kecil. Ratu tersenyum melihatnya. "Manja. Nih, Ratu menyodorkan ke arah mulut Raja, tapi pria itu tak mau membuka mulutnya. "Pakai mulut." "Apa? Pakai mulut?" Ratu terkejut mendengar permintaan Raja. Pria itu mengangguk pelan. Ratu mengedarkan pandangannya. Mereka sedang berada di rumah sakit, tapi Raja terus mengatakan hal yang menjurus ke sana. Ratu terbangun dari tidur siangnya. Ia melangkah ke arah ruang tamu untuk mencari Raja. Suaminya tertidur dengan posisi duduk bersandar di sofa panjang. Ratu menghampirinya lalu duduk di samping Raja. Raja membuka matanya karena Ratu menyandarkan kepala di bahunya. "Sudah bangun?" tanya Raja sambil membelai rambut Ratu. Ratu menjawab dengan gumaman pelan. "Mau makan?" "Tidak." "Minum?" "Tidak." "Bercinta?" "Raja." "Hahaha. Aku hanya ingin menghiburmu. Kau mau jalan-jalan?" Ratu diam tak menjawab pertanyaan Raja. Ia berbaring di sofa dan merebahkan kepalanya di pangkuan Raja. "Sayang, boleh tanya? Dari mana kue Black Forest yang kamu makan sebelum sakit?" tanya Raja lembut. "Bukannya dari kamu? Aku pikir kamu membelinya sendiri." "Ada apa?" tanya Ratu penasaran. "Tidak ada apa-apa," jawab Raja. "Jawab, atau aku akan marah padamu selamanya." Ia berhasil membuat Raja bicara. "Kemarin, aku melihat Samuel di depan rumah," jawab Raja. "Kamu tidak berpikir dia yang membuatku sakit kan?" Ia hanya berpikir bahwa itu adalah pemberian Raja. "Sudah, jangan dibahas lagi. Siapapun orang yang membelikan kue, aku tidak peduli. Asalkan, kamu tetap menjadi milikku," ucap Raja memeluk Ratu.
Tok tok tok. Biar aku saja yang membukanya. Raja bangun dan membuka pintu. Selamat sore, sapa Syahera. Sore Syah. Ayo masuk. Raja membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan mereka masuk. Ia membawa mereka ke ruang tamu. Duduklah, ucap Raja. Kak Ratu sakit apa? Tanya Syahera. Biasa, cuma diare. Tumben kalian berdua datang bersama. Itu buket bunga dari Ken? Tanya Ratu panjang lebar. Yang ditanya tersenyum canggung. Ya Kak. Itu bunga dari saya, sebagai ungkapan perasaan saya pada Syasha, jawab Ken. Berarti kalian baru jadian dong. Selamat ya, ucap Ratu sambil tersenyum meski hanya senyum tipis. Ia tidak tahu kalau kedua remaja itu sudah pacaran sejak sebulan yang lalu. Silahkan diminum Syah. Ken. Ratu menyuguhkan kopi dan teh untuk mereka. Terima kasih Kak. Jadi merepotkan, ucap Syahera. Hanya minuman, tidak repot sama sekali. Mereka berempat menyesap minuman mereka dan ponsel Raja bergetar di saku celananya. Maaf, sebentar. Raja menjauh sebelum mengangkat panggilan suara dari nomor yang tak dikenalnya. Halo, siapa ini? Tanya Raja. Halo, Raja. Ini Mama. Mama ganti kartu? Tanya Raja. Iya. Bagaimana keadaan kalian? Suara Haruna di ujung telepon itu membuat Raja sedikit lega. Kami baik-baik saja, Ma. Syukurlah. Panggilan itu berakhir. Haruna begitu panik saat diberitahu kalau Ratu sedang sakit. Ternyata hanya diare karena terlalu banyak makan kue yang entah dari mana asal-usul kue itu. Cuk. Selamat malam sayang. Bangun yuk. Sudah malam loh. Kamu harus makan, bisik Raja di telinga istrinya. Ratu menggeliat saat mendengar suara suaminya. Perlahan-lahan matanya terbuka, melirik ke samping ranjang. Ia tersenyum menatap sang suami. Kamu sudah tidur sejak tadi. Bangun yuk, ajak Raja. Ia mengulurkan tangan dan membantu Ratu untuk bangun. Sayang, panggil Ratu dengan suara serak khas orang bangun tidur. Aku tidak mau makan. Aku mau tidur saja. Ia benar-benar malas untuk makan. Sejak tadi siang, ia merasa tubuhnya sangat lelah. Kalau tidak makan, kamu bisa sakit perut. Ingat, lambung kamu itu sering sakit, bujuk Raja. Atau mau aku bawakan makanannya ke sini? Tanya Raja. Ia membujuk dengan penuh perhatian. Sedikit merasa aneh, karena istrinya tiba-tiba menjadi sangat manja. Ratu hanya menjawab dengan gumaman pelan. Setelah suaminya pergi, Ratu masuk ke kamar mandi. Membasuh tubuhnya di bawah keran shower. Selesai membersihkan diri, ia mengganti bajunya. Meskipun sudah tidur setengah hari, ia masih saja merasa lelah dan lemas. Rasa kantuk kembali menyerang. Bukan hanya Raja yang merasa istrinya itu aneh. Ia sendiri pun merasa aneh dengan tubuhnya saat ini. Aneh sekali. Kenapa aku merasa lemas? Padahal tidak pergi bekerja, tidak melakukan pekerjaan rumah, dan tidur seharian. Apa mungkin karena terlalu banyak tidur? Ratu bertanya-tanya dalam hati. Sudah mandi? Tanya Raja sambil membawa baki berisi 1 porsi lengkap makan malam untuk Ratu. Ada susu putih hangat, nasi, kari ayam, dan buah-buahan. Raja menaruh baki itu di nakas. Kenapa berbaring lagi? Ayo, makan sayang. Raja, aku mau tidur, rengek Ratu. Ia menolak untuk bangun saat Raja membantu menarik tangannya. Sedikit saja. Asal ada makanan yang mengganjal perutmu, oke? Raja tidak lelah membujuk istrinya. Suapin, ucapnya dengan manja. Raja tersenyum geli, kenapa dia jadi semakin manja seperti ini? Ia mengangguk. Ia menyuapi istrinya itu dengan senang hati. Mereka baru saja mengalami banyak hal. Bagi Raja, seperti apapun manjanya Ratu, ia tidak merasa risih atau terganggu. Sebaliknya, ia merasa senang. Buka mulutmu. Enak, tapi... Ratu merasa mual, ia beranjak turun dari tempat tidur. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk, membuat makanan itu berbalik kembali keluar. Sayang.
Raja berlari ke kamar mandi saat mendengar istrinya muntah-muntah. Saat ia tiba di dalam kamar mandi, Ratu terkulai lemas di lantai kamar mandi. Dengan panik, ia segera membawa Ratu ke rumah sakit terdekat. Ia mondar-mandir dengan cemas di depan ruang UGD. Entah apa yang terjadi dengan istrinya di dalam sana. Setelah menunggu selama setengah jam, dokter keluar dari ruang UGD. Ia bergegas menghampiri dan menanyakan kondisi istrinya. Senyumnya mengembang ketika mendengar jawaban dokter itu. "Istri saya hamil, dokter," tanya Raja memastikan bahwa pendengarannya tidak bermasalah. "Benar. Nyonya Ratu sedang hamil. Usia kandungannya baru menginjak 5 minggu, karena itu sebaiknya dia banyak beristirahat." "Baik, dokter. Saya akan menjaga istri saya baik-baik." "Terima kasih," ucap Raja sambil tersenyum bahagia. Kabar yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Mereka akan mendapatkan anggota keluarga baru. Kehadiran bayi itu sangat dinantikan oleh Ratu dan Raja. Perawat dan dokter mendorong Brankar dari ruang UGD menuju ruang rawat inap VIP. Ratu masih belum sadar, tapi kondisinya baik-baik saja. Ia hanya merasa lemas karena kadar gula darahnya rendah. Setelah dipindahkan ke ruang perawatan, Raja menemani sang istri dengan setia di samping ranjang. Ia menggenggam tangan Ratu lalu mengecup dengan lembut. "Kita akan menjadi orang tua, sayang." "Terima kasih, sudah memberikan hadiah yang tak ternilai ini," ucap Raja sambil menyentuh perut datar Ratu. Merasakan sentuhan lembut di perutnya, Ratu terbangun. Ia menoleh ke samping, menatap suaminya yang tersenyum bahagia. Ia bertanya dengan suara pelan. "Kamu senyum-senyum kenapa?" "Menertawakan aku ya," rajuk Ratu sambil mengerucutkan bibirnya. "Kamu juga pasti tersenyum kalau tahu," ucap Raja ambigu. "Kenapa?" "Kasih tahu dong, sayang." "Jangan membuatku penasaran," pinta Ratu. "Kamu sedang hamil 5 minggu." "Hah? Hamil?" Raja mengangguk, membenarkan ucapannya. Sesuai perkiraan Raja, istrinya tertawa kecil. Bahagia karena akan segera memiliki anak. Ia mengusap perut datarnya dengan mata berkaca-kaca. Jika saja, mereka tidak berpisah karena Ratu bertunangan dengan Danang. Mungkin mereka sudah menikah sejak dulu. Mungkin bayi itu sudah hadir sejak dulu. Namun, ia tetap bersyukur karena Tuhan masih menyatukan cinta mereka. Terjawab sudah pertanyaan mereka tentang kondisi tubuh Ratu yang tidak seperti biasanya. Ada nyawa lain yang tinggal di rahimnya, karena itulah ia selalu merasa lelah akhir-akhir ini. Ratu tak sabar menantikan kelahiran bayinya ke dunia.